membahas mengenai salah satu konsep penting dalam fisika, yaitu usaha dan energi. Nah, konsep ini sangat penting karena mencangkup bagaimana gaya bekerja, bagaimana energi berpindah, serta bagaimana suatu benda bisa bergerak. Nah, materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama, pendahuluan usaha, yang kedua, syarat terjadinya usaha, yang ketiga, kegunaan dan fungsi, yang keempat, klasifikasi usaha, yang kelima, usaha mekanik, yang keenam, usaha energi, yang ketujuh, usaha listrik, dan yang terakhir, yang paling kita tunggu-tunggu yaitu contoh soal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kata usaha ini sering diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Namun, berbeda lagi kalau dalam fisika. Dalam fisika, istilah usaha atau work itu memiliki makna yang jauh lebih spesifik. Karena usaha dalam fisika itu berhubungan dengan transfer energi yang diberikan oleh suatu gaya sehingga menyebabkan benda ini mengalami suatu perpindahan. Nah, dalam fisika, usaha atau work adalah hasil kali gaya dengan perpindahan yang searah dengan gaya. Nah, dalam fisika ini, usaha hanya terjadi jika yang pertama, adanya gaya, yang kedua, adanya perpindahan. Karena jika benda tidak berpindah, maka usaha yang dihasilkan yaitu nol, walaupun gaya yang terbentuk itu besar. Tapi, jika benda tersebut tidak berpindah, maka usahanya yaitu nol. Kegunaan dan fungsi usaha yang pertama, mengubah energi kinetik atau kecepatan benda. Yang kedua, bisa mengubah energi potensial. Yang ketiga, bisa memindahkan energi. Yang keempat, menentukan besarnya gaya suatu benda. Yang kelima, mengatasi gaya gesek dan hambatan. Yang terakhir, mengukur efisiensi mesin. Nah, klasifikasi usaha dalam fisika. Yang pertama yaitu usaha positif. Nah, usaha positif ini terjadi jika gaya searah dengan arah perpindahannya dan mengakibatkan benda tersebut bertambah cepat. Contohnya mendorong benda ke depan. Nah, yang kedua yaitu usaha negatif. Nah, usaha negatif ini terjadi jika gaya berlawanan arah dengan perpindahannya. Contohnya gaya gesek yang mengakibatkan benda itu memperlambat. Terus yang ketiga yaitu usaha nol. Nah, usaha nol ini terjadi jika gaya tegak lurus dengan arah perpindahannya. Contohnya gaya sentrimetal pada gerak melingkar. Terus yang terakhir yaitu usaha total. Nah, usaha total ini yaitu jumlah dari semua gaya yang bekerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha mekanik. Nah, usaha mekanik adalah hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut dalam arah gaya yang searah. Nah, usaha ini terjadi jika ada gaya dan ada perpindahannya. Adapun rumus dari usaha mekanik ini yaitu rumus yang pertama yaitu rumus umum yang dimana W atau usaha sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, rumus yang kedua ini dipakai jika keadaan gaya itu searah dengan perpindahannya, yang dimana W sama dengan F dikali S. Nah, yang ketiga yaitu jika gaya itu tegak lurus dengan arah perpindahannya. Nah, ini langsung saja W sama dengan 0. Contohnya gaya sentripetal pada garis melingkar. Nah, di situ langsung saja tuh dia 0 karena dia tidak melakukan usaha. Nah, yang terakhir yaitu jika usaha pada gayanya ini berubah. Tuh W sama dengan integral X2 dari X. Nah, rumus yang keempat yaitu jika usaha pada gayanya itu berubah. Tuh W sama dengan integral Fx dari X1 sampai X2 dx. Nah, selanjutnya ada usaha energi. Energi adalah besaran yang dimana dapat berpindah dan berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah, di sini ada banyak bentuk energi, tetapi dalam mekanika kita hanya bahas 3 yang utama, yaitu di usaha energi ini kita akan membahas yang pertama yaitu energi potensial atau energi kedudukan. Nah, energi potensial ini yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau keadaannya. Nah, di energi potensial itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kita akan bahas yaitu energi potensial akibat gravitasi, yang dimana energi ini dimiliki benda karena berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi, yaitu dengan rumus
EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana EP-nya yaitu energi potensial, terus M-nya yaitu massa dengan satuannya yaitu kilogram, terus G-nya itu gravitasi bumi, yang dimana gravitasi bumi yaitu saat ini 9,8 M per S pangkat 2, kemudian H yaitu ketinggian dengan satuannya yaitu meter. Yang kedua yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan pada pegas yang kemudian ditarik atau ditekan. Rumusnya yaitu EP sama dengan 1/2 dikali K dikali X pangkat 2. Yang dimana EP sama dengan energi potensial, K atau konstanta pegas dengan satuan N per M, dan X atau pertambahan panjang suatu benda dengan satuan meter. Nah, yang terakhir yaitu energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya, yang dimana semakin cepat benda bergerak maka semakin besar pula energi kinetiknya. Adapun rumus dari energi kinetik ini yaitu EK sama dengan 1/2 M dikali F pangkat 2, yang dimana EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, terus M sama dengan massa dengan satuannya yaitu kilogram, kemudian ada F atau kecepatannya dengan satuan yaitu M per S pangkat 2. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk di materi terakhir yaitu usaha listrik. Usaha listrik adalah usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain dalam satuan medan listrik, yang dimana ketika muatan berpindah karena adanya beda potensial atau tegangan, maka terjadi usaha listrik. Yang secara sederhana, usaha listrik sama dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Nah, selanjutnya yaitu rumus umum dari usaha listrik, yaitu W sama dengan F dikali Q, yang dimana W adalah usaha listrik dengan satuannya yaitu joule, kemudian F atau tegangan dalam volt dengan satuannya yaitu F, kemudian ada Q atau muatan listrik dengan satuannya yaitu C. Nah, ini adalah rumus yang telah dikembangkan dari rumus utama tadi, yaitu usaha listrik dari daya dan waktu. Nah, ini adalah rumus dari usaha listrik yang telah dikembangkan atau diturunkan dari rumus utama tadi, di mana ini adalah usaha listrik dari daya dan waktu dengan rumusnya yaitu W sama dengan P dikali T, yang dimana W adalah usaha listrik dengan satuannya yaitu joule, kemudian P atau daya listrik dengan satuannya yaitu watt, dan T atau waktu dalam bentuk detik atau jam. Nah, rumus yang kedua yaitu usaha listrik dari arus, tegangan, dan waktu dengan rumus yaitu W sama dengan F dikali I dikali T, yang dimana W adalah usaha listrik dalam satuannya joule, V atau tegangan dalam satuannya watt, I atau arus listrik dalam satuannya ampere, dan T atau waktu dalam bentuk detik atau jam. Nah, yang ketiga yaitu usaha listrik dari hambatan, arus, dan waktu dengan rumusnya yaitu W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T, yang dimana W adalah usaha listrik, kemudian I pangkat 2 yaitu arus listrik atau ampere yang dipangkatkan 2, kemudian R atau resistansi atau ohm, kemudian T atau waktu yang dalam bentuk detik atau jam. Nah, rumus yang keempat yaitu usaha listrik dari tegangan, hambatan, dan waktu dengan rumusnya yaitu W sama dengan F pangkat 2 dikali T per R, yang dimana W yaitu usaha listrik dalam bentuk joule atau dalam satuan joule, F sama dengan tegangan atau watt, T sama dengan waktu dalam bentuk detik atau jam, kemudian resistansi yaitu atau ohm. Nah, contoh soal yang pertama yaitu sebuah gaya dengan 80 Newton bekerja pada sebuah balok, sehingga balok mengalami perpindahan sejauh 12 meter pada bidang datar tanpa gesekan. Jika sudut antara gaya dan arah gerak adalah 30 derajat, berapa usaha yang dilakukan gaya tersebut? Nah, oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, pada soal ini kita ketahui dan kita identifikasi dia menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta, yang dimana kita ketahui bahwa F-nya yaitu 80 Newton atau gayanya, kemudian S-nya yaitu 12 meter, kemudian cos theta-nya kita ketahui itu 30 derajat. Langsung saja kita masukkan W sama dengan 80 dikali 12 dikali cos 30 derajat, yang dimana cos 30 derajat ini yaitu
0,866. 80 dikali 12 dikali 0,866, kita dapatkan W-nya yaitu 831,36 Joule. Nah, contoh soal yang kedua yaitu ada gaya pada sebuah benda yang berubah dengan persamaannya yaitu Fx sama dengan 4x. Hitunglah usaha ketika benda berpindah dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3 meter. Nah, dari soal ini yang pertama kita lakukan yaitu kita cari dulu nilai integral dari Fx sama dengan 4x. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu W sama dengan Fx, yang dimana Fx-nya yaitu 4x, kemudian integral dari 3 sampai 0, yang dimana x2-nya kita ketahui bahwa x2-nya itu 3 meter, atau posisi akhirnya itu 3 meter, kemudian posisi awalnya yaitu 0. Jadi 4 kali integral 3 dari 0, F 4 dikali integral 3 sampai 0 x dx sama dengan 4. Nah, kemudian kita jabarkan yang dimana kan tadi fx-nya itu sama dengan 4x, berarti 4 integral dari 3 sampai 0 x dx, yang dimana kita ketahui bahwa integral dari 4x yaitu x pangkat 2, jadi 4 x pangkat 2 per 2 integral dari 3 sampai 0, kemudian kita hitung jadi 4 x pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 9 per 2 sama dengan 18 Joule. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu bola bermasa M sama dengan 2 kg berada pada ketinggian atau H sama dengan 3 meter. Kemudian di sini kita pakai gaya gravitasinya yaitu 10 M per S pangkat 2. Hitunglah energi potensialnya. Nah, di sini kita disuruh mencari energi potensialnya, yang dimana kita pakai rumus yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, pada soal ini kita sudah mengetahui bahwa M-nya berapa, G-nya berapa, dan H-nya berapa. Langsung kita masukkan saja, yang dimana M-nya sama dengan 2 kg dikali G-nya kita anggap yaitu 10 M per S pangkat 2 dikali ketinggiannya yaitu 3 meter, yang dimana 2 dikali 10 dikali 3 kita dapatkan hasilnya yaitu 60. Jadi energi potensial dari bola tersebut yaitu 60 Joule. Nah, contoh soal yang keempat yaitu sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan 12 volt dan dialiri arus 2 ampere selama 5 detik. Hitunglah usaha listrik atau energi listrik yang digunakan oleh lampu tersebut. Nah, kalau dari soal ini kita bisa mengetahui bahwasanya di sini sudah ada F-nya atau voltnya, kemudian sudah ada I-nya atau ampernya, dan ada juga waktunya. Oke, langsung saja kita masukkan W sama dengan F dikali I dikali T, yang dimana F-nya yaitu 12 volt, I-nya yaitu 2 ampere, dan waktu yang digunakan yaitu 5 detik. Jadi W sama dengan 12 dikali 2 dikali 5, kita dapatkan hasilnya yaitu 120 Joule. Jadi usaha listrik atau energi listrik yang digunakan oleh lampu tersebut adalah 120 Joule.